Ini dia unitnya, Vivo Y69, kasus mati total. HP ini operan teman teknisi ya, jadi kondisinya sudah dibongkar. Nah, katanya ada hambatan yang short di sekitar area power dan IC cas, tapi saya kurang tahu yang mana, saya ukur dulu. Nah, ini untuk hambatan VBAT-nya, kalau saya ukur pengukuran terbalik ya, probe positif di negatif. Nah, ada hambatan seperti bocor halus. Apa memang seperti itu kondisinya, saya kurang tahu. Yang pasti kita akan analisa untuk memastikan area ini siapa tersangkanya. Oke, langsung saja saya ukur hambatannya. Ya, ini short ya, sudah pasti short. Ini juga ini short ya. Ini juga short. Nah, ini juga short. Ini juga short. Lumayan ya, yang short itu ada sekitar 5 atau 6 kapasitor yang short ya. Nah, di sini saya akan menggunakan kamera thermal untuk mendeteksi area yang panas. Nah, thermal image-nya sudah tampil, tapi saya ubah dulu ke vision. Nah, di sini saya mau menunjukkan, pertama saya akan mendeteksi short dengan menggunakan cas. Nah, biasanya juga kalau cas ini bisa membantu mendeteksi panas ya. Mudah-mudahan untuk yang ini bisa terdeteksi. Ini saya rubah lagi ke thermal image. Saya hitamkan dulu supaya lebih sensitif mendeteksi area yang short. Nah, ini posisi saya colok cas, hampir tidak ada area yang panas ya. Oke, menurut saya percobaan pertama menggunakan colokan cas tidak berhasil mendeteksi short ya. Jadi saya lanjut ke percobaan kedua, analisa short menggunakan tegangan power supply. Jadi besar tegangannya itu saya samakan aja 3,7 volt. Jadi nanti saya akan menginjak langsung di kapasitor yang teridentifikasi tadi short ini, dan ada sebagian lagi tadi sekitar 5 atau 6 ya. Dan saya coba awal di titik kapasitor ini dulu. Nampaknya belum ada yang panas.
Atau mungkin bagusnya saya lepas dulu ya mesinnya supaya lebih simpel aja, tidak ribet ngikut lebar-lebar seperti ini dengan baterainya. Jadi saya mau lepas saja mesinnya. Nah, ini sudah dilepas, pasang lagi untuk injek tegangan. Sepertinya asal panasnya dari sekitar area kapasitor yang saya injek tegangan ya, antara kapasitor atau IC casnya ya. Coba lagi. Nah, ini panasnya seperti berasal dari situ ya. Coba sekali lagi. Nah, iya ya, seperti berasal dari kapasitor yang saya injek tadi. Coba saya bantu dengan thinner, dituang kemudian injek lagi. Apakah benar kapasitor itu berasap? Sepintas tidak ada ya, tapi indikator thermal yang merah ini dia langsung otomatis mendeteksi area panasnya di sekitar situ ya. Untuk mempersingkat waktu, kapasitornya sudah langsung saya cungkil ya, supaya kita juga tidak dibuat penasaran. Dan ternyata setelah saya coba injek sudah tidak panas lagi di situ ya, tidak ada cahaya. Malah saya coba injek di kapasitor yang dekat IC power yang tadi juga short, panasnya pindah ya. Nah, di situ yang bercahaya itu panasnya sekarang berasal dari situ. Sekali lagi saya coba. Nah, itu ya. Oke, langsung saja saya coba cungkil kapasitor yang dicurigai ini short ya. Oke, sudah saya cungkil. Coba ukur dulu hambatannya. Oh iya benar, ternyata shortnya langsung hilang. Jadi ini dia kapasitor tersangkanya. Oke, saya jelaskan dulu. Nah, yang ini sudah saya cungkil tapi tetap short ya. Sedangkan yang ini saya injek di sini, ternyata shortnya di sini. Nah, ini pelakunya sudah saya cungkil. Saya ukur lagi hambatannya ya. Nah, yang ini sudah tidak short, tapi pelakunya yang ini ya. Nah, yang ini masih tetap short, sedangkan ini sudah tidak. Saya tunjukkan dulu kapasitor yang barusan saya buang tadi. Ini dia, ini short ya. Saya rakit dulu, kemudian saya coba cas. Ternyata tidak ada respon ya. Saya coba dulu ukur tegangan vibasnya. Vibasnya normal, keluar 5 volt ya. Saya coba cas lagi, masih sama 0 ampere ya. Sepertinya ada yang masalah dengan mesinnya. Ternyata kalau dicas tidak bisa ya teman-teman. Jadi HP-nya ini sebenarnya sudah nyala, cuma kendala yang kedua itu di masalah casnya. Nah, ini kalau saya tekan switch on off,
HP-nya bisa nyala ya. Nah ini nyala. Jadi kasus pertama tadi kapasitor yang short itu penyebab HP ini mati. Nah untuk masalah yang kedua yaitu soal pengecasan, ini kita harus cari tahu apa penyebabnya dari kapasitor tadi yang sampai sekarang masih short, atau karena IC casnya itu rusak ya. Saya pikir untuk masalah softwarenya baik-baik saja ya, cuma saya masih mau fokuskan untuk masalah casnya ini ya. Dari tadi ternyata tidak bisa mengisi ini ya, sudah dicas tapi tidak ada respon pengisian. Saya coba ukur dulu tegangannya dalam kondisi dicas ya. Ini di set ke 20 volt ya. Colok cas dulu. Di sini kosong, di sini ada sekitar 1 volt, 0,83, 0,67, 0,67, 5,15 ya. Oh itu berarti bebasnya ya. Tapi yang aneh ini kenapa cuma ada di situ saja, sedangkan di sekitar IC cas ini tidak ada juga tegangan sebesar itu ya, di bawah 1 volt semua. Sepertinya masih misteri, jelas mencurigakan ya. Nah saya langsung mau eksekusi IC casnya ya, tapi sebelum diganti saya bikin dulu selotip anti panas, karena takutnya ini begitu dipanasi IC CPU nya ngambek ya. Kalau ngambek kepanasan jadi panjang urusan, yang tadinya sudah nyala malah mati lagi ya. Nah, cari aman saja, kita buat lubang kotak seperlunya untuk IC cas yang mau dicabut. Ini biar safety. Oke teman-teman. Iya, IC casnya sudah dicabut. Sekarang tinggal ganti dengan IC cas yang baru ya. Ini dia IC casnya, kodenya Beki 24296M ya.
Saya pikir pemasangannya sudah cukup ya. Ternyata setelah ganti IC cas hasilnya zong ya teman-teman. Dan setelah 30 menit analisa lagi ada titik cerah. Nah, kalau tadi kita fokus di IC cas ternyata zong, sekarang saya fokus ke kaleng yang tertutup, ternyata ya sudah saya belah. Sekarang saya fokus ke IC OVP atau over voltage protection ya, kalau tidak salah seperti itu singkatannya. Nah, ini paling sering didapat dari HP-HP yang terbaru ya. Kalau di Samsung paling familiar itu di tipe J2 Prime. Di bawah IC cas ada juga seperti ini ya, OVP. Nah, saya mau coba tekniknya seperti itu karena saya curigai ini penyebab short ya. Apakah nanti setelah IC ini saya cabut shortnya hilang atau tidak? Oke, IC nya sudah saya cabut. Saya mau ukur kembali hambatan di kapasitor tadi yang sampai sekarang kondisinya masih short. Sekarang saya mau ukur lagi hambatannya. Ini dia. Ini kalau probe negatif saya balik di jalur, sepertinya aman ya, tidak short lagi ternyata seperti awal. Nah, ini memang putus ya, karena dia harus terhubung ke fleksibel fibasnya ya, yang dari cas. Dan ini jalan, ini tidak. Nah, ini mau saya jumper langsung ke atas ini ya, karena OVP itu bisa setahu saya di bypass atau di jumper langsung ya. Sepertinya ini sudah normal, tinggal saya jumper. Ini nanti saya jumper dari titik IC ya. Jadi jumperannya seperti ini. Kapasitor yang di bawah ini akan terhubung ke kapasitor yang di cungkil ini, atau dari kapasitor ini dia terhubung ke yang kecil ini ya, kaki IC ini, kemudian yang IC ini terhubung ke kapasitor itu. Jadi bisa dijumper dari sini langsung ke atas ini, atau titik IC 2 itu dijumper, sama saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya boleh lihat gambar seperti berikut. Lanjut rakit HP-nya. Ini sudah dalam kondisi dicas, kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nah, ini dia ya, ternyata baterainya sudah full dan arusnya sekitar 0,46 ampere. Nanti sepertinya kalau baterai full itu dia lama-lama turun ke 0 ampere ya. Oke teman-teman, saya pikir sudah cukup pembahasan kasus kita kali ini. Sampai bertemu di kasus-kasus berikutnya. Terima kasih sudah menonton.